Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan mekanisme pemupukan mekanis dengan menggunakan fertilizer spreader yang ada di belakang saya ini. Penggunaan FS ini harus memenuhi beberapa syarat. Ada dua syarat yang harus dilakukan penggunaan FS ini. Yang pertama adalah syarat lokasi dan syarat jenis pupuknya. Syarat lokasi yang menggunakan FS ini adalah lahan-lahan mineral yang relatif datar atau sedikit bergelombang, tapi tidak berbukit. Atau misalnya terasan itu sampai saat ini FS yang bentuknya seperti ini belum bisa. Apalagi yang tidak mungkin dilakukan adalah ketika dia menggunakan lahannya adalah berupa lahan gambut yang tidak bisa, di mana MF ataupun John Deere ataupun traktor ini memasuki wilayah tersebut. Kemudian lokasi yang selanjutnya adalah sudah dipersiapkan jalur FS-nya, di mana FS ini adalah aplikasinya mengikuti TPP atau tempat pengumpulan pupuknya, di mana nanti alokasi dosisnya sudah ditentukan per TPP-nya. Walaupun misalnya TPP yang sekarang kita gunakan adalah dengan menggunakan sistem langsung angkut di dalam truk, tapi bahwa seorang asisten mandor 1 maupun mandor sudah mempersiapkannya, TPP jumlah pupuk yang dimasukkan adalah sesuai dengan dosis dari yang disesuaikan dengan jumlah pokok yang nanti akan dilalui oleh FS itu. Kalau dulu adalah diletakkan di TPP, akan tetapi mengingat pada saat ini kondisinya adalah kurang kondusif, di mana masih banyak pencurian pupuk dengan semakin mahal harga pupuknya, maka TPP dirubah dengan menggunakan sistem angkut truk saja. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat menggunakan pupuknya. Pupuknya itu apa saja? Tidak semua pupuk bisa diaplikasikan dengan menggunakan fertilizer spreader ini. Di mana pupuk-pupuk yang bisa diaplikasikan adalah pupuk-pupuk yang berupa granuler, bukan berupa serbuk. Maka pupuk yang bisa dilakukan adalah KCl, urea, dan yang kita lakukan saat ini adalah ZA. Di mana ketiga pupuk ini adalah berupa kristal seperti garam, yang ketika dia dimasukkan ke dalam alat FS ini, bisa dengan sempurna dia akan menyebar secara rata. Tapi tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk-pupuk yang berbentuk tepung, di mana tepung ini misalnya kayak dolomit ataupun rock fosfat, di mana dia adalah sebenarnya batuan yang digerus yang berupa bentuknya tepung. Ketika kalau diaplikasikan dengan menggunakan fertilizer spreader, yang terjadi adalah dia nanti akan menyebar pada satu titik saja, di mana tekanan yang ada di dalam FS itu akan hanya membuat kabut dan tidak bisa diaplikasikan sempurna untuk seluruh dosis yang ada di tanaman kelapa sawit kita. Lah, apakah penggunaan FS ini ngirit atau tidak? Jawabannya adalah ngirit. Penggunaan pupuk manual adalah 1 HK, mentok angkanya adalah di 500 kg per HK-nya. Sementara kalau kita menggunakan FS ini, dalam satu blok 30 hektar, kita hanya menggunakan HK-nya 3 saja. 2 orang tukang muat, 1 orang tukang buka handle-nya. Akan tetapi 3 orang ini bisa dirotasi, nanti kadang buka handle diganti dengan saling bergantian antara buka handle dengan tukang muatnya. Lah, hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan, mengingat kadang-kadang terkendala dari jumlah tenaga kerja yang menjadi prioritasnya. Di saat buah naik, kemudian ada juga target perawatan yang lain, misalnya adalah pengendalian gulma. Di sisi lain juga harus mupuk, karena mupuk pada saat ini dengan kondisi iklim yang sudah tidak seimbang, yang tidak beraturan lagi, maka yang ada adalah rekomendasi dari riset itu tidak bisa dilaksanakan 100% pada bulan itu. Misalnya rekomendasi urea itu tidak bisa dilaksanakan pada bulan Februari misalnya, di mana bulan Februari 3 minggu yang lalu, dari 3 minggu yang lalu kita udah nggak hujan. Lah, ini sekarang kita mupuk adalah Zoawelzeur amonium ataupun ZA, ini adalah kondisinya garam, maka begitu dia masuk rekomendasi pada bulan kemarin belum bisa diaplikasikan karena bulannya adalah bulan kering. Sekarang udah memasuki bulan basah baru kita laksanakan. Intinya dari penggunaan FS ini, bahwa penggunaan FS ini adalah sangat efisien, bisa menekan biayanya dan memberikan sebuah solusi kepada divisi ataupun sebagai yang pemilik perusahaan, pemilik lahan, adalah untuk memenuhi targetnya, di mana ternyata rupiah per hektarnya aplikasinya lebih murah dibandingkan penggunaan pupuk manual.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah aplikasi FS ini itu adalah efisien? Selama ini bahwa rekomendasi riset kita bahwa penggunaan FS ini masih sangat relevan sekali. Dimana kalau kita lihat produksinya, tren produksinya, dari produksi yang manual, produksi pemupukan manual dengan produksi pemupukan menggunakan FS itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda, ini hanya 5% saja. Jadi sampai saat ini masih dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tonton videonya sampai habis bahwa aplikasi FS ini sangat-sangat menghemat biaya, mengejar target dalam waktu cepat, dan tenang saja, mungkin di dalam pikiran kita pupuk disebar-sebar seperti itu apakah efektif? Maka kita bisa mengkorelasikan dengan total produksi yang dicapai pada head to head antara yang FS ataupun manual. Ternyata bahwa perbedaannya adalah tidak berbeda nyata. Artinya bahwa FS ini masih masuk kriteria untuk sebagai alat yang digunakan untuk pemupukan mekanis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.